Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dera Amelia dengan NIM 22035014. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai analisis video yang telah diberikan Bapak, yaitu dosen pengampu saya, Dr. Hanif Al-Kadri. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Nah, untuk poin pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian peserta didik. Nah, administrasi peserta didik merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik. Nah, administrasi kepeserta didikan berhubungan dengan tata usaha dalam penyimpanan data-data peserta didik. Nah, tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Nah, pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstra, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Cakupan administrasi peserta didik akan meliputi penerimaan peserta didik baru, pengelolaan bimbingan dan penyuluhan, pengelolaan kelas, pengelolaan organisasi intrasekolah atau OSIS, dan pengelolaan data peserta didik. Nah, jenis-jenis kegiatan administrasi peserta didik dapat didaftarkan melalui gambaran bahwa lembaga pendidikan diumumkan sebagai sebuah transformasi atau proses dan keluaran output. Dengan demikian, penyajian penjelasan administrasi peserta didik dapat diurutkan menurut aspek-aspek tersebut. Nah, dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai peserta didik meninggalkan sekolah. Nah, menurut Hadianto 2013 terdapat 7 kelompok administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua yaitu ada orientasi peserta didik baru. Yang C atau yang ketiga bimbingan dan konseling. Selanjutnya pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok, pencatatan data atau sensus peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan, dan yang terakhir itu ada mutasi peserta didik. Nah, untuk poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan kegiatan dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Pada sekolah yang memang harus membatasi jumlah penerimaan peserta didik barunya, penetapan daya tampung memang merupakan suatu keharusan. Penetapan daya tampung ini dapat dilakukan dengan menghitung banyaknya bangku yang tersedia dikalikan dengan muatan bangku dikurangi peserta didik yang tinggal di kelas tersebut. Penerimaan peserta didik baru merupakan peserta penting bagi suatu sekolah, termasuk sekolah kejuruan. Proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru itu artinya proses ini harus sudah selesai, harus menjelang tahun ajaran baru dimulai. Maka dari itu kepala sekolah harus bergegas untuk membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, karena yang menjadi panitia penerimaan peserta didik baru itu harus bersifat tidak tetap, maka boleh dibantu atau dilaksanakan oleh guru. Nah, di sini langkah-langkah penerimaan peserta didik baru ada juga beberapa poin yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu menentukan banyaknya peserta didik yang akan diterima, lalu menentukan syarat-syarat penerimaan, lalu menyiapkan pengumuman tentang kapan dilaksanakan penyeleksian dan tempat seleksi, serta penyediaan soal-soalnya. Yang poin kedua itu ada orientasi peserta didik baru atau poin B.
Nah, orientasi peserta didik baru merupakan suatu upaya sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah kepada peserta didik baru dan potensi peserta didik baru kepada sekolah dengan maksud untuk dapat membantu mempercepat adaptasi peserta didik baru tersebut pada sekolah yang dimasukinya. Hal-hal yang dikenalkan dalam orientasi kepada peserta didik yang baru itu ada beberapa poin juga. Yang pertama ada memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan sivitas akademik seperti guru, peserta didik lama, karyawan atau tenaga kependidikan sekolah juga perlu diperkenalkan kepada mahasiswa baru tersebut. Lalu memperkenalkan program sekolah dan negara. Yang pertama bisa dikenakan melalui ideologi negara dan program pemerintah, program sekolah, dan evaluasi terhadap orientasi peserta didik baru. Nah, untuk poin yang C itu ada bimbingan dan konseling. Peranan kepala sekolah dalam program layanan kepada peserta didik dan bimbingan ini juga ada peran pemimpin sekolah dalam layanan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, di mana peran yang pertama yaitu peranan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama bimbingan dan konseling di sekolah. Peran kepala sekolah itu bisa berupa memahami sudut pandang bimbingan dan implikasinya, bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk terselenggaranya proses bimbingan, lalu memastikan bahwa program bimbingan di sekolah terorganisir. Selanjutnya itu menjamin adanya kepemimpinan administratif untuk program bimbingan di sekolah, lalu menyediakan kondisi yang optimal untuk program bimbingannya efektif, seperti penyediaan fasilitas fisik, bantuan ketatausaan, beban tugas guru, dan waktu bimbingan. Selanjutnya mengkoordinir semua kegiatan di sekolah, sehingga pelayanan pembelajaran dan latihan atau bimbingan konseling merupakan suatu yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana tenaga dan berbagai kemudahan untuk terlaksananya program bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Dan juga mengawasi dan membina perencanaan, pelaksanaan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan bimbingan konseling. Di sini yang kedua itu peran wakil kepala sekolah dalam membantu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Di sini perannya yang pertama yaitu bisa bekerja secara aktif dan kooperatif dengan semua personal yang terlibat dalam program bimbingan. Selanjutnya mengadakan pertemuan yang berkaitan dengan pribadi peserta didik dari banyak orang, dari satu kelompok atau lebih, seperti personalia sekolah, wakil dan kantor pusat, petugas dan kantor layanan masyarakat, dan orang tua. Lalu di sini kepala sekolah itu harus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan studi kasus dan apabila perlu dalam mempertemukan pertemuan-pertemuan bimbingan. Selanjutnya bersedia dan mendorong adanya interview pribadi tentang bimbingan kepada anak, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lalu menggunakan teknik bimbingan yang paling baik yang ada dalam menangani masalah-masalah anak. Lalu berpartisipasi pada pertukaran informasi tentang bimbingan secara terus-menerus. Dan selanjutnya yaitu ketiga, peran koordinatif bimbingan dan konseling dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas bimbingan dan konseling itu juga berperan. Tugas koordinatornya yaitu yang pertama mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam memasyarakatkan bimbingan dan konseling kepada personalia di sekolah atau peserta didik, guru, tenaga administratif, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menyusun program bimbingan, melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, lalu mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, menilai hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk program berikutnya. Yang B-nya juga mengusulkan kepada sekolah
kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga sarana dan prasarana serta alat bimbingan dan konseling. Yang C, mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah, dan ini itu menurut Prayitno 1997. Yang D-nya itu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin diartikan sebagai suatu keadaan di mana sikap dan penampilan atau performance seorang peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah. Di mana peserta didik sekolah di mana peserta didik berada. Nah, pengaturan kedisiplinan di sekolah bukan merupakan hal yang mudah, manakala dalam lembaga itu tidak terdapat suasana yang kondusif untuk tegaknya kedisiplinan yang kita harapkan atau yang diharapkan sekolah. Nah, untuk membuat agar peserta didik disiplin di sekolah, pihak sekolah perlu melakukan pembinaan disiplin dengan memanfaatkan segala potensi di sekolah untuk itu. Sebagai contoh, di sekolah ada tata tertib, jadwal sekolah ditaati oleh semua personalia di sekolah, serta kepala sekolah dan guru-guru memberikan contoh tingkah laku yang disiplin kepada peserta didik. Nah, contoh selanjutnya itu ada teknik-teknik pemberian disiplin. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat agar peserta didik disiplin adalah ada teknik otoriter, ada teknik serba boleh, dan juga ada demokratis. Kalau teknik otoriter itu adalah teknik dalam penerapan disiplin berarti tindakan memaksa atau tidak memberikan pilihan kepada peserta didik kecuali melaksanakan tindakan pendisiplinan atau mengikuti aturan-aturan yang ada. Misalnya, guru mengharuskan peserta didik mengikuti aturan serta memberikan hukuman fisik kepada peserta didik yang tidak mengikuti aturan tata tertib kelas. Selanjutnya itu ada teknik serba boleh. Teknik serba boleh memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan peserta didik. Nah, tindakan pendisiplinan dapat timbul manakala peserta didik setelah bebas melakukan segala sesuatu tersebut mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, guru memberikan saja peserta didik membuang kulit pisang di sembarang tempat. Nah, apabila suatu waktu yang bersangkutan terjatuh karena kulit pisang tadi, maka peserta didik kemudian belajar membuang kulit sampah tersebut pada tempatnya atau tempat pembuangan sampah. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik demokratis. Teknik demokratis ini membuat para peserta didik berdisiplin dengan jalan yang lebih bijaksana. Artinya peserta didik memperoleh kesempatan terlebih dahulu untuk bermusyawarah atau menyepakati aturan-aturan pendisiplinan di sekolah. Dengan demikian mereka taat dalam melakukan aturan. Poin selanjutnya itu ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima peserta didik karena mendapat prestasi atau usaha atau tingkah laku lain yang kurang pantas, yang tidak pantas. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan, namun peserta didik harus menerima atau mengajarkan karena tingkah laku mereka tidak pada tempatnya. Oke, selanjutnya itu ada poin pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Menurut Hardianto 2013, disiplin diartikan sebagai suatu keadaan di mana sikap dan penampilan atau performance seorang peserta didik sesuai dengan tata nilai, norma, dan ketentuan berlaku di sekolah mana peserta didik berada. Selanjutnya itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Pengelompokan peserta didik merupakan upaya yang dilakukan baik oleh kepala sekolah maupun guru dalam mengoptimalkan proses pendidikan di sekolah, baik melakukan kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan dan ekstra KO dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Nah, mengemukakan 5 dasar menurut Suetopo dan kawan-kawan pada tahun 1982 itu mengemukakan 5 dasar pengelompokan peserta didik. Yang pertama itu friendship grouping. Friendship grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan pada kesukaan peserta didik dalam memilih teman untuk menjadi anggota kelompoknya. Dalam kelompok yang demikian, peserta didik dapat akrab, bebas, dan terbuka dalam mengemukakan mobilitas atau aktivitas kelompoknya.
Yang kedua ada intelligence group. Inteligensi group adalah pengelompok peserta didik dengan dasar kecerdasan atau kemampuan peserta didik untuk mengetahui kecerdasan seorang peserta didik. Dapat ditempuh dengan mengadakan tes inteligensi. Pengelompokan ini menguntungkan bagi peserta didik yang IQ-nya tinggi sebab mereka dapat berpacu belajar bekerja sama dengan peserta didik lainnya juga. Ketiga itu ada aptitude group. Aptitude group adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan pada kemampuan dasar atau bakat yang dimiliki peserta didik. Nah, pengelompokan yang demikian menguntungkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya. Sebagai contoh, di sini ada peserta didik berbakat musik, kemampuan bermusik mereka dapat berkembang lebih cepat karena bakat musik mereka terpupuk dalam kelompok yang segala aktivitasnya bernuansa musik. Akan tetapi, hal itu juga dapat berakibat kurangnya kemampuan pada bidang-bidang lain di luar bakatnya juga masih diperlukan pada waktu pendidiknya itu. Yang keempat itu ada attention or interest group. Attention or atau interest group adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan minat atau perhatian khusus peserta didik. Minat atau perhatian peserta didik belum tentu sama dengan bakat atau kemampuan dasarnya. Sebagai contoh nih, peserta didik berbakat musik, dia menaruh banyak perhatian pada sepak bola meskipun bukan pemain sepak bola. Pengelompokan ini menguntungkan peserta didik karena dapat menambah pengetahuan. Ini dapat menambah pengetahuannya yang minim. Selanjutnya ada achievement group, yaitu pengelompokan peserta didik dengan berdasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Peserta didik dengan prestasi baik atau tinggi dikelompokkan dengan mereka yang berprestasi tinggi. Yang berprestasi sedang dikelompokkan dengan peserta didik yang berprestasi sedang. Demikian juga peserta didik yang kurang dikelompokkan dengan yang kurang berprestasi. Pengelompokan ini dikatakan juga sebagai ability group menurut Imran 2012 yang mempunyai keuntungan seperti guru mudah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih tinggi tidak terhambat oleh mereka kemampuannya lebih rendah. Lalu peserta didik yang kemampuannya sama dapat saling mengisi, dan yang terakhir peserta didik yang kurang tidak merasa ketinggalan dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya itu ada pencatatan data atau sesuai peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Sebagai tindak lanjut dari penerimaan kini menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses peserta didik tersebut dengan catatan-catatan sekolah. Catatan sekolah dapat juga dibedakan dalam dua jenis, yaitu catatan untuk seluruh sekolah dan catatan untuk satu kelas. Nah, jenis-jenis catatan ini bukan hanya untuk sesuatu tingkat sekolah saja, tapi berlaku untuk semua tingkat dan jenis. Pertama itu catatan untuk sekolah. Yang pertama ada buku induk, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat semua anak yang pernah dan yang sedang mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu ada buku klaper, yaitu buku pelengkap buku induk yang dituliskan menurut abjad nama peserta didik dan profesi sebagai penolong untuk pencarian data peserta didik pada buku induk. Selanjutnya ada catatan tata tertib sekolah. Catatan tata tertib sekolah yaitu catatan atau kumpulan peraturan yang sebenarnya bukan hanya diperlukan bagi peserta didik saja, tapi guru dan personel lainnya. Poin yang kedua itu catatan untuk masing-masing kelas. Nah, di samping catatan untuk peserta didik, seluruh sekolah ada lagi catatan yang khusus untuk peserta didik di kelas itu. Yang mana buku kelas yang merupakan cuplikan kutipan dari buku induk. Yang kedua itu buku presentase kelas yang diisi setiap hari guna untuk mencatat keadaan peserta didik yang masuk dan tidak masuk sekolah. Yang ketiga itu buku catatan bimbingan dan penyuluhan. Lalu yang terakhir itu ada mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses pemindahan peserta didik dari satu satuan pendidikan atau sekolah ke satuan pendidikan atau sekolah lain yang setara karena alasan tertentu. Pemindahan peserta didik hendaknya tidak merugikan kedua belah pihak. Artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya, serta kondisi sekolah yang akan dituju. Selanjutnya itu
Poin selanjutnya itu ada peranan guru dalam administrasi peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi kepeserta didikan dilakukan agar transformasi peserta didik menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi kepeserta didikan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Nah, selanjutnya tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal ini adalah memberikan layanan kepada peserta didik dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Keterlibatan guru dalam administrasi kepeserta didikan tidak sebanyak keterlibatan dalam mengajar. Dalam administrasi kepeserta didikan, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung. Nah, beberapa peran guru dalam administrasi kepeserta didikan itu diantaranya yang pertama yaitu ada dalam penerimaan peserta didik. Para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andaikan terjadi salah langkah pada saat pertama dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran peserta didik di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat, merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana akan tetapi harus baik. Dan yang terakhir, dalam memotivasi peserta didik untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar peserta didik berikutnya atau peserta didik lainnya. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya pada pertemuan minggu keempat ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.